terjamin. Apa fungsi Al-Quran? Sebagai hudalinas, petunjuk untuk manusia, hudalil mutakin juga untuk orang yang bertakwa. Gitu. Mau diselamatkan. Berarti setelah syahadat Al-Quran nggak ada lagi ya, nggak ada gunanya lagi gitu. Kok nggak ada gunanya? Iya kan setelah syahadat kan kita masuk surga. Yang pertama gini Pak Petrus, aku jelasin. Aku jelasin. Bentar, aku buka datanya ya. Sudah jamin kata Pak Gorlian, sudah jamin. Berarti jika kita melakukan apa setelah itu ya terserah. Nah, emang kita udah dijamin, itu termaktub dalam hadis Bukhari 7280. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Beliau menjawab, barang siapa yang menolak aku itulah yang enggan, dan mentaati aku, dia yang masuk surga. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam An-Najm 3 dan 4 itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Pertanyaannya ini, kita udah termatre nih masuk surga. Tapi untuk masuk surga lebih cepat ada yang namanya amal dan perbuatan. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan sekecil apapun, kebaikan yang kita lakukan itu akan mendapatkan ganjaran nanti di sisi Allah. Serta kejahatan sekecil apapun itu juga nanti akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Jadi matrai kita umat muslim ketika kita mengikrarkan 2 kalimat syahadat sudah terjamin masuk surganya. Yang jadi pertanyaan, saya Goldian, Alfi, Ustadz Ari, dan lain sebagainya. Saya pernah bentar dulu Pak, bentar dulu. Saya selesaikan jawaban saya. Sudah termatrai. Tapi siapa yang lebih cepat masuk surga? Itulah dorongan amal kita, yang mana kita tukil daripada ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Quran. Gitu Pak. Iya. Tolong jangan dipotong dulu nanti kalau saya menjelaskan. Soalnya iman saya kan. Gimana udah? Itu ada, saya sempat lihat itu hadis Bukhari 16 berapa itu yang menjelaskan bahwa walaupun kita berzina tetap masuk surga juga. Iya Pak. Tapi masuk surganya itu lebih cepat atau tidak? Itulah yang menjadi catatan kaki. Kalau kita memiliki iman sebesar biji zarroh, sebesar biji sawi, itu sudah menyelamatkan. Tapi kita perlu penyucian lah. Kalau dalam iman Katolik ada yang namanya purgatori. Disucikan dulu. Itu kan juga kalian percaya dalam iman Katolik. Bahkan surat untuk menebus dosa itu dijual loh dulu. Mulai ciri-ciri istilah abad belasan itu. Istilah Katolik. Ada yang namanya indulgensi kan gitu. Iya. Nah, iya gimana? Mulai curi-curi istilah Katolik. Aku boleh nanya nggak? Bahasa nggak punya agama Pak. Kok aku boleh nanya. Iya silakan. Fungsi doa Koronka apa sih? Apa Ya? sih? Fungsi doa Koronka. Koronka doa Koronka ya? Iya, aku nanya fungsi doa Koronka. Mendaraskan doa Koronka apa fungsinya? Koronka itu doa apa itu? Yang jam 3 setiap jam 3 itu loh. Alamak, nggak tahu. Ada aku lebih Katolik dari Katolik itu sendiri. Bukan, saya itu enggak terlalu, jujur saya enggak terlalu itu berdoa jam 3 jam itu enggak. Wah, Makanya saya enggak tahu. bidat, masuk Protestan aja Pak. Masuk Protestan aja Pak kalau gitu. Bukan persoalan Doa Koronka itu kan doa kerahiman ilahi. Iya, saya enggak pernah doa itu, makanya saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Soalnya setauku nanti diluruskan aja ya. Santa Faustina itu kan mengatakan barang siapa yang mendaraskan doa Koronka maka jiwanya akan terselamatkan.
Jadi nggak ini lagi, nggak melewati purgatori lagi. Sama ini yang menarik, Vi. Mungkin Pak Martin dan Pak Petrus nggak paham tajuk itu. Aku mau tanya, Bunda Maria itu maha mengetahui dan maha mendengar nggak kira-kira? Mampus. Dalam iman Katolik. Bunda Maria itu maha mengetahui. Bukan. Loh, kok bukan maha Kalau mendengar? maha pendengar ya. Oh, maha mendengar. Kalau maha pendengar, Berarti ya. ada atribut keilahian yang dinisbatkan kepada Bunda Maria ya? Sabar. Ini di mana dalilnya nih? Bunda Maria maha mendengar. Pak Petrus itu yang bilang. Iya, maha mendengar dia ya. Maksudnya dari mana dalilnya, Bang? Memang Bang Gaudian ini parah. Nggak tahu saya, Katolik versus Katolik ini. Enggak, saya mau konfirmasi saja, bukan. Saya mengkonfirmasi Bunda Maria dalam iman Katolik maha mendengar. Soalnya ketika kalian bicara, Bunda Maria doakanlah kami, sampaikan kepada anakmu, supaya dia mengabulkan doa kami. Orang Katolik kan mengajak nih, agar Bunda Maria yang sudah meninggal, itu untuk mendoakan kalian. Sedangkan kalau dia tidak maha mendengar dan maha mengetahui, dia tidak dapat mencapai panjatan doa yang kalian utarakan. Logikanya gitu. Dan maha mendengar serta maha mengetahui itu merupakan atribut keilahian. Jadi secara tidak langsung ada anggapan kalian mengilahkan Bunda Maria yang punya atribut keilahian, salah satunya maha mendengar dan maha mengetahui. Dan dikonfirmasi pula oleh Pak Petrus. Ya udah. Coba Bang Petrus. Ya, kalau menurut saya itu Maria itu bukan hanya sekedar ibu atau sekedar wanita. Ya, itu bagian dari yang diutus Allah juga. Kepercayaan Allah itu sendiri. Bagaimana kita tidak percaya sama Maria sementara Allah sendiri percaya sama Maria untuk menetapkan Yesus kepada rahimnya gitu. Terus kita menolak Maria itu, kita menerima Yesus, ya kan tidak mungkin. Kalau nggak salah, setinggi kita memuji Maria, Allah itu akan lebih tinggi lagi, gitu derajatnya. iya, kalau nggak salah rahimnya itu dikatakan tabut perjanjian baru ya. Kalau Iya. di dalam tabut perjanjian lama ada tongkatnya tongkatnya Salomo, Istilahnya kan Hawa baru, Adam baru kan. Mana? batu, roti mana, Tongkat Harun. tongkat Harun sama loh batu kan. Itu logisnya. Dua loh batu. Ya itu logisnya. Nah, kalau nggak salah di dalam rahim Maria tuh yang ada Yesus di dalamnya berisi 3 atribut itu juga kan. Keimamatan, tongkat kerajaan. Jadi gimana tuh? Berarti Kan Bunda begini, Maria Bang, itu tidak mungkin Yesus itu maha datang mendengar. langsung gede dan begitu saja. Tentu nggak ada perjuangan Maria di saat dia masih kecil ya. Wanita Berarti yang taat. ada, Kalau menurut saya dia perempuan yang taat. berarti ada di luar daripada Tuhan yang memiliki Kita sifat tidak maha mendengar. Bukan, dia istilahnya sebagai perantara dalam arti ketika kita mengajak dia untuk berdoa bersama-sama dengan kita, menyampaikan segala doa kita di hadapan Allah, karena kita percayakan Maria Ya betul ibaratnya dong sebagai Pak, perantara dia maha bagi mendengar, dia bisa mendengarkan. Gini Pak Petrus, gini Pak Petrus, kan benar, dia maha mendengar, dia mampu mendengarkan doa yang dipanjatkan di bumi ini. Kalau dia tidak memiliki sifat maha mendengar, mana mampu Bunda Maria mendengarkan panjatan doa kalian, lalu kalian menyuruh nih Bunda Maria untuk memanjatkan ke anaknya. Betul kan? Iya. Nah, jadi atribut keilahian ada dalam Bunda Maria. Karenanya dia disebut sebagai Theotokos, Bunda Allah gitu ya. Bukan berarti dia yang mengabulkan doa kita gitu kan. Yang mengabulkan doa kita kan Allah itu sendiri, bukan dia. Cuman kita mengajak ke Maria itu untuk berdoa-doa bersama kita dan menyampaikan segala doa kita ke hadapan Allah.
Karena kita sebagai orang Katolik meyakini bahwa ya Betul, itulah yang saya sampaikan. Bunda Maria ini luar biasa. Dia maha mendengar. Atribut keilahian ada pada dia gitu. bukan hanya Maria saja, para santo santa di dalam semua orang rohani lah kami percaya. Asli, pakem itu kalau kata orang Katolik, Pak. Iya. Berhala sore. Maria kalau kata orang Protestan itu. Selamat sore. Saya ada mendengar percakapan dari tadi ya. Saya merasa bagus di room ini, tidak ada polemik-polemik, dan saya Kristen Protestan. Saya masih banyak belum mengerti mengenai Islam. Saya lihat diskusi ini bagus, ada tanya jawab. Saya bisa Langsung bertanya Bang menjawab. soal Islam. Pertanyaan pertama apa Oh tuh iya, Bang? siap-siap. Biar kita nggak ngulur waktu. Iya, jadi saya pertanyaan nggak berapa banyak berpolemik. Saya nggak akan membantah jawaban dari kalian karena saya juga kan masih banyak belum mengerti kan mengenai ajaran kalian. Mengenai konsep keselamatan, Bang. Kalau dari kita kan Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita kan. Kalau konsep keselamatan dari Islam, apakah manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri begitu? Udah itu aja. Langsung Bang Guldian. Oke. Iya, iya. Yang pertama, Allah mengutus Nabi untuk menjanjikan umatnya masuk surga. Itu kita bisa perhatikan dalam hadis Bukhari nomor 7280 ya. Aku translatekan aja ya. Langsung aja lah, bahasa Inggris sama aja. Allah Messenger said, Bang, di-mute dulu Bang. Berisik. Kita buka di Chrome aja. Santai saja Bang, biar nggak perlu pakai data, nggak apa-apa. Saya cuma ingin enggak, apa? Bang. Nggak Soalnya bisa, kita selalu Bang. membahas, kan ada yang tertulis. Ini silakan Abang cek dalam Sahih Bukhari 7280. Jadi Allah mengutus Nabi pakai perantara aja, karena Allah ini maha segala maha. Dengan segala kekuasaannya, dia hanya menyuruh Abdul, seorang hambanya bernama Muhammad, untuk menyelamatkan umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, semua pengikutku akan masuk surga kecuali mereka yang menolak. Mereka berkata, ya Rasulullah, siapa yang akan menolak? Beliau bersabda, barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka dialah yang menolaknya alias masuk neraka. Karena apa? Dalam An-Najm 3 dan 4 kita buka, yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkannya itu, maksudnya Nabi Muhammad, menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi apa yang didistribusikan, yang diucapkan sebagai sabda Nabi, itu berasal dari Allah. Dan Nabi adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai surga kecuali melalui Nabi Muhammad. Tapi dari ayat apa itu Bang Gordian ya, diatur atau apa di Al-Quran itu yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu juga hadis, tidak butuh hadis lain untuk menjelaskan segalanya. Tetapi nggak ada kata itu. ada kayak kata-kata seperti itu. Kalau saya nggak Coba di mana itu? Al-Quran itu sendiri itu adalah hadis gitu, tidak butuh hadis lain untuk menjelaskan lain. Al-Quran itu sendiri adalah Al-Quran itu hadis gimana sih? Definisi Iya, hadis dulu Bang Petrus, definisi hadis itu Karena apa dia Bang? menjelaskan segala sesuatu kan. Enggak, definisi hadis apa Bang? Hadis itu kan perbuatan Nabi, itu dijelaskan di hadis itu. Al-Quran itu isi di dalamnya perbuatan Nabi semua gitu. Ya? Jadi menurut Abang
Al-Quran itu isinya perbuatan-perbuatan Nabi gitu. Kalau Al-Quran itu kan wahyu yang turun langsung dari itu ya, dari surga ya. Susah ini. Nggak ada bang. Ayat Al-Quran yang berbicara seperti itu. Coba kasih tunjuk saya. Mungkin Aku saya pengen kurang tahu belajar. dalilnya. Iya. Aku Ada pengen di dalilnya. asal Carikan. Al-Quran lagi. Begini, yang cuman saya dengar ini ya, kalau yang saya dengar itu mengimani kitab sebelumnya kan, kalau kitab sebelumnya Ada itu juga, kitab Bang, Taurat, ya. tidak mengimani Nggak salah kitab itu. sesudahnya, dan Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ini cuman pendapat yang saya dengar. Terus apa pertanyaannya? Itu yang saya jelaskan cuma tadi, bilang yang tadi. bahwa di surat At-Tur ayat berapa itu, bahwa menjelaskan bahwa Al-Quran itu juga hadis sebenarnya. Di mana? Nggak ada dalil kayak gitu. Tidak, itu Hadisnya hadis, yang Qurannya hadis. Quran. Iya. Hadisnya hadis, Qurannya Quran. Hadis ya hadis, Qurannya Quran. Itu dua hal yang berbeda. Ada di surat At-Tur, At-Tur ayat berapa? 60 berapa? Ya berapa? Saya pengen tahu. 67 atau berapa itu? Ada ayat 67 At-Tur ya. Di sini hujan soalnya, ntar ya. Aku buka nih surah At-Tur 60 berapa itu? 67 atau berapa itu? At-Tur itu aja cuma ada 49 ayat. 40 tuh berapa ayat? Cuma 49 ayat. 49 ayat ya, 37 atau 49. Wa minal laili mana ada? Bentar, aku mau jawab yang ada di komen nih penghujat. Umur 9 tahun gua genjotin. Kakek Tuhan lo, umur 3 tahun Ripka digenjotin itu loh. Kejadian 25 nomor 20. Itu tuh. Kelakuan kakek Tuhan lo. Saya menjawab, Pak, saya menjawab. Coba gue lagi pengen baca terjemahan Quran nih. Ini surah At-Tur ya, surah ke-52. Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitur Makmur dan atap yang ditinggikan, dan laut yang di dalam tanahnya ada api, sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Pada hari ketika langit benar-benar berguncang dan gunung-gunung benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, pada hari mereka diborong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakanlah kepada mereka, inilah neraka yang dahulu selalu kamu dustakan. Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya. Maka Ada itu. Sabar, kita bacain sampai habis nih. Biar tahu, sabar ya. Sama saja bagimu, sesungguhnya kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan, mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. Makan dan minumlah dengan baik, dengan enak, sebagai balasan dari apa yang kamu kerjakan. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari cantik bermata jelita. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Terus. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang disimpan. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling tanya menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Maka tetaplah memberi peringatan dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu, bukanlah seorang tukang tenun dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintahkan untuk diperintahkan oleh Cepat-cepatin aja, Bang. pikiran Cepat-cepatin mereka aja. untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Ataukah mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakannya? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang telah mereka katakan. Ataukah di sisi mereka sebenarnya di mana, Bang? Udah habis ya? Enggak, sebenarnya di mana? Ini kan udah 38 nih. Nih, ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga-tangga yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangi suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah mereka meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak di mana sih Al-Quran dikatakan hadis? 47 enggak ada ya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang kafir itu merelakan yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan? Jika mereka melihat sebagian dari langit anggur, mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang telah dijanjikan. Mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan, yaitu ketika hari tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam di mana sih? Ini habis 49. Suruh yang bertanya lah, yang cari ayatnya. Saya cari dulu ya. Saya mau bertanya dulu. Enggak, di mana ayatnya? Dia bilang atur. Mana weh? Makanya yang bertanya harus cari. Mana, di mana? Aturnya di mana? Al-Quran dibilang hadis. Satu. Jangan sampai fitnah lo ya. Ini bahaya nih, Roh Kudus nanti kena ini. Segala yang diucapkan oleh orang-orang Kristen itu adalah panduan dari Roh Kudus. Roh Kudus selalu menyertai kalian. Saya mau bertanya dulu. Nanti yang bertanya tadi cari dulu tuh. Tadi udah dijawab kan ya? Tadi pertanyaan tadi udah dijawab. Kullu umatin yadkhulunal jannah ilaman aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Man aba ya Rasulullah? Siapakah yang enggan Rasulullah? Man ato'ani faqalal jannah wa man asoni illa aba gitu. Siapa yang menaatiku dia akan masuk surga, dan siapa yang berkhianat atau bermaksiat kepadaku ia masuk neraka gitu. Iyalah orang sebenarnya saya enggan. ada pertanyaan banyak, tapi saya mau rangkum ya. Pokoknya intinya tentang konsep keselamatan, Bang. Jadi begini, kalau di kepercayaan Islam kan yang penting kan mengucapkan kata syahadat kan, itu selamat kan. Yang penting mengikuti Muhammad kan. Ya, itu sebenarnya sudah pasti selamat. Pondasi Islam tuh ada 5. Gak cuman syahadat doang. Mendirikan sholat tuh wajib juga. Dia syahadat doang tapi nggak sholat untuk apa gitu loh. Itu soalnya saya pernah bertanya begini ke apologet Islam. Saya bilang kalau ada orang yang sudah mau meninggal 1 jam kemudian dia sudah mau meninggal, terus selama hidupnya itu dia melakukan dosa kan, apakah dia bisa selamat? Tinggal 1 jam terakhir itu dia berdoa mengucapkan kata syahadat, apakah dia bisa selamat? Saya bilang begitu. Terus, Selamatlah, dia fitrah.
Kalau dia itu mualaf sih. dia fitrah. Enggak, masalahnya gini, kalau dikatakan itu kondisinya setelah dia bersyahadat, setelah dia mualaf itu dia wafat, ya surga untuknya karena dia terlahir sebagai fitrah lagi gitu loh, bersih dia. Nah, pada saat dikatakan ada orang syahadat, terus apakah dia selamat sementara dia diberikan umur yang cukup? Nah, di situ orang-orang itu diuji, Bang, sesuai dengan surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Kita buka ya surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Karena ini kita harus lihat dulu kondisinya bagaimana gitu loh. Kalau dikatakan dia bersyahadat lalu dia wafat, jelas surga menunggunya. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Apa dikatakan di sini? Nih ya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka belum lagi diuji? Jadi, Bang, umat-umat muslim, orang-orang yang telah bersyahadat, yang mengaku-ngaku telah beriman, mereka itu diuji, Bang. Jangan cuman beriman tuh dengan perkataan doang gitu. Diimplementasikan nggak keimanan mereka itu? Oh, apa Bang, kalau itu dia sudah memang Islam tapi dia melakukan dosa, terus dia sudah 1 jam sudah mau mati begitu, terus dia berdoa begitu. Nah, apakah dia ini bisa selamat sedangkan seumur hidupnya itu dia melakukan dosa terus? Dia Islam dari sejak kecil. Oh, dia Islam sejak kecil. Itu namanya nggak syahadat lagi. Ngapain? Bisa selamat maksudnya. Bisa. Kan dia taubatan dosa. Kan dia secara nggak langsung taubatan nasuha di sana. Dia memohon ampun di sana. Iya. Iya, dia bertaubat kan? Dia bertaubat gitu loh. Iya, dia bertaubat. Taubatan bisa nasuha selamat itu ya, Bang. Selamat, diampuni. Soalnya gini, Bang, ada satu dosa yang tidak akan diampuni di dalam Islam. Apa itu? Syirik, menyekutukan Allah, itu nggak akan diampuni, Bang. Contoh, dia menyembah Allah, di sisi lain menyembah Yesus, itu nggak ada ampun tuh. Itu jadi bahan bakar di neraka nanti tuh. Terus saya mau bertanya ini. Terus kalau orang melakukan kebaikan itu apa gunanya? Lebih baik kita nanti itu baru kita mohon ampun masuk surga. Tetapkan masuk surga semua. Bagaimana, Bang? Berbuat baik itu adalah implementasi dari pengajaran amar ma'ruf. Selain daripada amar ma'ruf, ada juga nahi munkar, mencegah dari yang buruk, kemungkaran. Makanya saya tadi mengatakan surah Al-Ankabut ayat yang kedua, di Islam itu nggak cuma ngomong-ngomong beriman doang. Nah, tengok tuh si pendusta ada kabur kan. Di Islam itu nggak cuma ngomong asyhadu doang. Saya bersaksi doang. Seakan-akan apa yang dikatakannya dia telah beriman, sementara Allah akan menguji dia juga. Coba, ada orang yang syahadat diuji dengan cara apa? Dijauhkan dia dari keluarganya, kadang rezeki dia diseretkan, masih beriman nggak dia? Gitu loh. Ada juga perintah sholat diberikan kepada umat manusia. Orang-orang yang baru mualaf itu misalnya, mereka dikenakan perintah sholatnya meskipun belum berat ya, semampunya saja. Nah, di situ pun diuji juga oleh Allah tuh. Gitu loh, Bang. Itu sih, Bang, yang maksud saya di mana letak keadilannya. Yang ini dicobain ini kan dia sudah melakukan, dia rela berkorban untuk ngomong keadilan ini. Abang ngomong keadilan ini pakai sudut pandang gimana sih, Bang? Aku pengen tahu. Coba keadilan, definisi keadilan menurut Abang nih yang gimana sih? Aku pengen tahu. Maksudnya sesuai antara perintah Tuhan, maksudnya yang dia korbankan begitu, yang dia korbankan dengan yang dia terima. Maksudnya kan yang dia korbankan itu banyak, dia sudah berkorbankan di saat Allah menguji imannya kan, dia banyak berkorban tuh melakukan perintah Tuhan kan, itu dia. Terus ada orang yang tidak yang melakukan dosa terus hasilnya sama begitu.
seperti kita melakukan kewajiban kita, yang satu malas, yang satu rajin, tapi hasilnya sama begitu. Nah, Kan itu maksudnya. kan kami ya mengenal yaumul hisab, Bang. Kami mengenal hari perhitungan. Di situ kemahadilan Allah. Kalau Allah itu nggak adil, orang yang kaya itu lebih banyak pahalanya, Bang. Karena kenapa? Amal jariahnya bisa aja dia tanam kemana-mana. Dibangunnya masjid untuk orang beribadah, amal jariah untuk dia. Diserakkannya buku-buku yang berisi ilmu pengetahuan, ilmu yang ditinggalkan pun amal jariah juga. Cuman metode dia menggunakan kata adil ini tuh gimana, Bang Risen? Aku kasih satu contoh. Aku pengen tahu nih makna adil yang abang pandang itu gimana dari Tuhan tuh. Misalnya aku kasih contoh gambar ini aja deh. Di sini ada citah. Citah ini kalau dia beragama, dia mengatakan Tuhan tolong saya lapar, sementara hewan yang dikejar dia nih berdoa juga, Tuhan tolong saya selamat. Coba doa yang mana yang akan didengarkan Tuhan kalau memang Tuhan itu maha adil, Bang? Bukan begitu maksudnya. Enggak, Kan jawab aja. saya juga bingung mau jawab apa analoginya ini. Enggak Ya kan kita berbicara soal sesuai. kemahaadilan Tuhan. Siapa yang akan didengarkan Tuhan di sini? Citahnya lapar, Tuhan tolong saya lapar. Nah, irusanya bilang Tuhan tolong saya pengen selamat. Nah, siapa yang akan didengarkan Tuhan di sini? Kalau memang Tuhan itu maha adil. eh, ini enggak sesuai kalau dari saya. Kita kan berbicara soal kemahaadilan Tuhan. Iya, yang maksud saya keadilan begini, katakanlah begini. Saya ada dengan teman saya kan, kerja di suatu perusahaan lah begitu kan. Kita berdua sama-sama mengejar target misalnya penjualan suatu produk itu harus 7 lah. Abang baliknya, makanya aku kasih analogi ke sini. Nanti ujung-ujungnya kita berbicara soal ikhtiar, Bang. Usaha. Baliknya tuh ke sana tuh, Bang. Orang yang Maksud ngaku-ngaku saya usaha beriman. itu, Bang. Iya, memang berusaha lah. Allah mengatakan, waqimus sholat, laksanakanlah sholat. Itu perintah Allah. Nah, orang berbondong-bondong gitu loh untuk melaksanakan sholat. Usaha-usaha orang ada di situ, meskipun dia sakit diberi keringanan di dalam Islam. Kau nggak bisa diri, oh sholat kau duduk. Nggak bisa juga kau duduk, baring kau sholat. Nggak ada air untuk wudhu, pakai tayamum tuh, pakai debu. Nggak ada yang ribet di Islam, Bang. Sebegitu maha adilnya Allah mengajarkan syariat-syariat kepada Nabi itu. Gitu loh. Yang maksud saya yang ditanya kalau soal keadilan, saya ada dengan teman saya kan, misalnya si A dan si B. Ditargetkan perusahaan, target penjualan suatu produk itu harus 7 kan. Terus saya menjual 10 nih, karena saya rajin, saya menjual 10. Terus itu teman saya, dia cuma malas-malasan, cuma jual 5, 3, 2 atau terus hasilnya nanti di perusahaan sama. Misalnya kalau diperpanjang kontrak, walaupun dia malas, kontraknya diperpanjang misalnya begitu. Jadi konsepnya begitu, orang yang rela berkorban demi Tuhan, dia katakanlah seperti tadi bersumbang ke masjid atau dia seling beribadah begitu. Terus itu yang satu ini dia melakukan kejahatan, tidak sholat. Terus nanti dia semua mati baru dia bertobat, hasilnya dua-dua sama-sama masuk surga. Itu sih, Bang. Allah tuh adil, Bang. Nanti kan ada yaumul hisab. Allah hisab nanti amal kebaikan dan amal keburukan manusia itu, Bang. Kalau seperti itu bisa saja kan, itu orang yang melakukan pengorbanan itu, kebaikan itu, dia Ricky berkorban merasa apalah. Beginilah saya sudah berusaha begitu. Abang tahu nggak jannah di Islam itu ada tingkatan-tingkatannya, Bang? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ada Waalaikumsalam. Ada surga Aden, ada surga Firdaus. Itu nggak ngerti kali hisab itu, coba Yaumul hisab itu. Iya. Maaf, saya tidak terlalu mengerti itu. Hari perhitungan.
Jadi segala catatan amal baik dan amal buruk manusia itu tuh nanti dihitung di sana, dihisap. Terus kalau yang amalnya baik itu mendapat apa, Bang? Balasannya jelas lah, surga baginya. Sedangkan yang apa tadi Kita masuk bicara surga baik, juga. kita bicara baik dan buruk di sini dengan dua oknum yang sama-sama melaksanakan syariat kan. Coba Kalau dia Maksudnya begitu, Bang. Iya, iya. 124. Kalau dia 124. Iya, Sat. Kalau dia cuma berbuat baik tapi dia bukan orang beriman, sama aja dilemparkan juga ke neraka. Dia baik. Tapi maksudnya ini dua-dua beriman, tapi kan satu banyak berkorban, satu banyak melakukan kejahatan, nanti semua meninggal baru dia bertobat. Bagaimana dikatakan beriman kalau melakukan kejahatan, Bang? Itu sih, Bang, kan saya ada tanya tadi, terus dibilang kalau walaupun dia sudah walaupun dia melakukan kejahatan semasa hidupnya, tapi kalau dia sudah bertobat sebelum dia mati, dia mengucapkan pengampunan dosa, dia mengakui dosanya, dia mohon ampun kepada Allah, dia juga kan masuk surga. Terus saya tanya bagaimana keadilannya dengan orang yang sudah berkorban. Iya, Risen gitu. Emang ada yang manusia yang tahu tentang kematian? Kapan kita mati, detik ini atau besok atau kapan? Ada yang tahu nggak? Kalau di Kristen kayaknya ada itu. Kan, katakanlah ini misalnya vonis Jangan dokter. katakan kami itu nggak katakan. Kalau nggak tahu. Nggak ada, Bang. Nggak ada yang tahu sih kapan kita mati. Bagaimana misalkan kita berbuat jahat, suatu saat berbuat baik atau taubat nasuha, kita nggak tahu. Tapi siapa tahu juga ada orang yang berbaik terus akhirnya berbuat jahat, kan ada. Tapi terus mati langsung. Terus pertanyaannya, kita tahu kapan mati? Gak ada yang tahu satupun. Iya sih. Bang. Lanjut, Pi. Iya, manusia. Cuman itu misalnya vonis dokter lah. Kan vonis dokter kalau secara dokter mah Tuhan. Dokter pun Tuhan ya bagi abangnya. Dokter tuh tabib. Iya, bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yesus tabib, dokter pun tabib, Tuhan juga dua-duanya, Bang. Tahu kematian. Bang, kalau di Kristen ada keselamatan nggak dari Yesus? Iya, ada. Dalilnya ada. Bang? Dalilnya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Emang Yesus jalan kebenaran dan hidup? Nabi-nabi yang lain pun juga. Musa juga. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup kekal walaupun dia sudah mati. Ayatnya. Semua manusia ini saya cari ya. Bang, semua manusia ini dalam kekekalan sebenarnya ya. Ini aku lagi bicara hakikat, teman-teman. Kematian itu hanya terpisahkan roh manusia dari badannya saja. Roh itu akan tetap dan selamanya hidup. Bahkan dalam konsep Al-Quran, kita itu dulu, Bang, sebelum kita dilahirkan, itu sudah ditanya oleh Allah. Dan itu menunjukkan praeksistensi kita itu sudah ada sejak kekekalan. Kan gitu. Masih nyari ayat, teman-teman. Sorry, saya mau ayatnya mau tak keluar dari ini, cuman satu HP. Enggak apa-apa, cari dulu. Keluar dulu aja aplikasi. Oh ya, ada bidan. Ya, sebentar. Siap, bentar ya. Ngawur aja. Ya, udah nggak apa-apa. Nanti naik lagi. Coba di ini aja. Disebutkan ayat berapa biar dibacakan udah. Itu fitnah, Alfi. Dia cleaning service kok bidan. Sudah jangan. Goldian, izin mau nanya Bang Goldian. Nanti Bang. Gini Bang, saya pernah terjadi satu peristiwa di sini Bang, itu kisah nyata di daerah saya ini Bang. Itu ada preman Bang. Preman itu nggak tahu sebelum akhir hidupnya, dalam kurang lebih 2 minggu itu Bang,
dia sering ke masjid. Nggak lagi minum, nggak lagi sering bajak-bajakin orang di pinggir jalan kan? Nggak. Sering minta-minta uang lah gitu, beli minuman dengan cara maksa. Kurang lebih 2 minggu Bang, dia meninggal. Meninggal itu yang saya herani, itu kok banyak kali pengantarnya, bahkan sampai di liang lahat itu baunya itu Bang nggak pernah saya cium sebelumnya. Semua orang cium itu. Itu gimana itu Bang? Waduh. Dia punya amal yang kita nggak pernah lihat tuh, orang-orang kayak gitu. Enggak, kita nggak tahu. Dia kerjanya preman, Bang, preman. Jadi gini Bang, aku percaya setiap orang itu berdosa, entah saya, Alfi, Abang, dan lain sebagainya. Tetapi cara kita berbuat dosa itu beda jalurnya. Mungkin ada itu preman yang dia melakukan dosanya dengan cara mabuk-mabukan, dengan cara dia merampok, dengan cara dia berantem gitu. Toh yang lain nggak tahu bagaimana cara saya melakukan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang saya percaya pasti dia pernah melakukan suatu amalan, dan amalan masing-masing orang berbeda. Misal amalan saya hanya sekedar ritual, sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Siapa tahu amalan dia luar biasa. Ketika dia setelah mereman, dia datengin misal ke fakir-fakir miskin, ke anak yatim piatu, yang sama sekali tidak pernah terbenakkan di pikiran saya. Jadi siapa tahu berarti ya Goldian ya. Siapa tahu berarti belum pasti ya. Ngomong apa sih? Nggak jelas loh. Jadi kita nggak bisa nilai manusia dari covernya aja gitu. Nggak bisa. Yang tahu siapa yang tahu sih, hanya Allah yang tahu. Begini Bang Discord. Salah satunya gini, mungkin dia dulu berbuat jahat. Satu saat taubat nasuha. Kan dalam Islam ada ya. Taubat nasuha yang sering dipakai oten-oten tuh. Bahwa Paulus itu taubat itu dari kata bahasa Arab Bang, serapannya. Nah, taubat nasuha ini siapa tahu 2 minggu kan tadi aku dengar itu. Kurang lebih 2 minggu dia nggak lagi berbuat kayak gitu Bang. Iya, siapa tahu kan, siapa tahu itulah mungkin taubat nasuhanya meminta ampun ke Allah, ya Allah mungkin menjabahnya walau halau bisawab. Kenapa kan siapa tahu Yan? Kenapa siapa tahu? Kok nggak jelas? Emang yang menilai lu siapa nanti kalau mati? Jeb, gue atau dulu Tuhan? Ayo. Kami kan Yesus bilang udah pasti. Jeff dulu ya, Jeff nggak berilmu, dia mungkin nggak nyambung si Jeff nih. Mana Pak ayatnya Pak? Yohanes 11:25 tadi katanya. Aku ya, coba dibacain Pak. Yohanes 11 ayat 25. Gimana tuh? Dibacain aja, aku tampilkan nih. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Keselamatannya di mana Pak? Jaminan keselamatannya? Sama aja mati. Ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Nah iya, keselamatannya mana? Kan betul. Hidup, kematian itu terpisahnya roh manusia dari raganya. Roh itu berada di kekalan tetap. Dalam iman Islam pun juga gitu. Roh akan pindah ke alam barzah. Setelah dari alam barzah nanti ada hari penghakiman dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Keselamatannya mana? Kocak. So tahu. Orang percaya ke Firdaus, surga. Lo itu dulu bersih-bersih sana. Mana kocak? Ya, itu sih. Ya tahu. Orang percaya hidup ke Firdaus walaupun sudah mati. Keselamatannya mana? Keselamatan nih lo. Jaminan keselamatan, contoh dalam Bukhari 7280 Nabi Muhammad menjanjikan surga. Surga kan itu bicara tentang keselamatan. Karena ketika kita di surga, kita berada di kekekalan dan tidak menyentuh api neraka, kan gitu. Cari dulu lagi. Kenapa masuk neraka dulu kalian? Di mana dalilnya? Yohanes 14 Bang. Akulah jalan dan kebenaran dan Yesus hidup. menyediakan rumah. Mana Yohanes 14 nomor berapa?
Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kecuali melalui. Ayat 1 sampai 14. Bacain bang, yang mana bang? Nggak ada. Perikopnya itu saja sudah judul. Ini saya bacakan ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Bapa. Kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak tahu, nggak jelas Yesus tanya Thomas apa, jawabnya apa. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Wah, ini kontradiksi sama Yohanes 5:37. Nanti kita bukain ya. Tidakkah percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Oh, Yesus hanya boneka. Mana bang keselamatannya bang? Mana? Nggak ada loh. Sudah saya baca. Nggak ngerti arti mati, Goldian. Ya itu, menyediakan rumah. Untuk siapa? Untuk abang. Untuk abang. Coba. Untuk kami menyiapkan rumah untuk Oten. Ada tuh. Bukan masalah ke Kristen. Itu menyediakannya untuk murid-muridnya loh. Kan itu lagi ngobrol sama Thomas, sama Filipus, Bartolomeus, dan lain sebagainya. Bukan untuk kalian loh. Gimana tuh? Gimana tuh bang? Masih cari ayat. Ya itu untuk orang yang percaya kepadanya. Ya kan Yesus menjawab pertanyaan Thomas. Kalau Thomas percaya, ya udah aku sediain rumah nih Thomas. Yang nggak nyambung tuh ayat 6. Ditanya Thomas, jawabnya apa? Tuhan, kami tidak tahu engkau kemana engkau pergi. Ditanya nih, kemana kamu perginya Tuhan? Jadi bagaimana kamu tahu jalan ke situ? Akulah jalan. Tiba-tiba dia klaim, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau konsep keselamatan yang ayat pertama tadi saya bilang itu sudah cukup jelas ya, memperoleh hidup jelas, walaupun dia sudah mati. Itu sudah partisi selamat itu dapat hidup yang kekal. Itu bagaimana dia sudah mati dia hidup begitu. Kamu baca Goldian Yesaya 66 ayat 1. Jadi sudah bang, iya begini itu ya. Dia aja dulu ya. Itu saja dulu. Saya sudah terima kasih atas diskusinya, jawaban dari. Oke. Terima kasih ya. Standby aja dulu. Iya. Salah kata. Ya, terima kasih. Saya live dulu ya. Oke. Sen. Enak kalau si Risen nih, si pangeran ini apa si Jeff ini gimana tuh? Silakan Yesus bicarakan itu, yang Yesus bicarakan itu untuk murid-muridnya. Nah, ini ya. Ada di ayat lain. Kristen pinter. Ini mau si Jeff mau si Petrus nih yang ngomong. Sebentar. Ini mau Jeff mau Petrus, jadi satu-satu dong. Petrus sama Jeff. Aja. Gak mau sama Goldian. Oke ya, kalau gitu standby kamu. Silakan Petrus. Iya. Ngapain sih cuman mau sama aku? Aneh si Jeffrey ini. Gak ada yang lain. Tetapi ada di ayat lain yang menjelaskan
kepada di bumi akan terikat di surga. Ketika Yesus mengatakan di atas batu karang ini saya mendirikan gerejaku. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Pergilah ke seluruh bangsa dan jadikanlah semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu. Itu materai kita ketika kita percaya kepada Yesus harus dibaptiskan. Jaminnya masuk surga itu Yesus sudah menyiapkan tempat yang layak bagi orang Kristen di surga. Hah? Itu jaminannya. Yesus hidup dan bangkit pada hari ketiga. Apa bedanya Yesus dan menyiapkan sama Lazarus, tempat Bang? yang layak. Bang, apa bedanya Yesus sama Lazarus? Lazarus juga hidup dan bangkit. Tidak ada Yesus dan Lazarus. Perbedaannya apa? Iya, Lazarus juga hidup dan bangkit. Keren tuh. Iya. Lazarus tidak mengatakan saya pergi ke surga menyiapkan tempat yang layak baginya. Enggak, dari situ dulu. Kan Bapak klaim Yesus hidup dan bangkit. Lah, Lazarus juga hidup dan bangkit. Ya, semua nabi itu bangkit. Tetapi Yesus yang melegitimasikan bahwa dia pergi ke surga menyiapkan tempat yang layak bagi. Nggak tanya ke situ. Kita kan bicara mati dan bangkit nih. Lazarus juga bangkit loh. Bukan persoalan tentang bangkitnya. Bukan itu poin kita. Poin kita jaminan kita di surga. Itu poin Nggak kita ada yang kita jaminan, bicarakan. Bang. Itu tuh hanya termatrai untuk Bani Israel. Buka Matius bab 15 nomor 24. Katanya tadi itu untuk murid-murid Yesus. Coba buka Matius bab 15 nomor 24. Begini loh Bang Adi. Bang Golian bilang tadi kan itu untuk murid-murid Yesus. Sekarang saya menjawab gitu. Apa yang Petrus ikat di bumi akan terikat di surga sama. Itu kan doktrin kekatolikan kalian. Aku lagi nggak mau membela iman Katolik. Yang pertama. Itu kan otoritas legitimasi. Bentar Bang Petrus. Bentar. Semua agama itu doktrin, Bang. Ya. Di atas ini, Petrus, di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku, eklesia kata di situ. Nah itu kan ditafsir oleh Bapak Gereja. Itulah otoritas pengajaran yang ada. Padahal ya, yang diucapkan Petrus enggak. Petrus tuh senantiasa khotbahnya ke orang Yahudi. Cek Petrus khotbah di hari Pentakosta, Kisah Para Rasul bab 2. Cek ketika Petrus khotbah di bait-bait Salomo, Kisah Para Rasul bab 3. Dan lain sebagainya. Petrus gak mematrai kunci ini untuk seluruh manusia. Bahkan ketika dalam Matius 10, murid-murid Yesus itu ditegur oleh Yesus. Jangan kamu menyeberang ke bangsa yang di luar daripada Israel. Tetapi tetaplah kepada domba-domba yang tersesat daripada Bani Israel. Matius bab 10. Terus juga ketika ada perempuan Samaria ya kalau nggak salah datang kepada Yesus dalam Matius bab 15 nomor 24 Yesus bilang gini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nomor 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, gimana tuh? Jadi coba, semua para nabi itu pakai pengetahuan dan pendekatan Petrus tidak pernah ke orang non Yahudi. Sebagaimana ketika perempuan semua nabi itu Yang saya tanya itu siapa nabi yang pergi ke luar orang selain orang Yahudi? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Semua nabi itu keturunan Yahudi kalau tidak salah. Keturunan. Kan tadi aku buka datanya. Mana ada? Obaja itu nabi bukan Yahudi. Emang Obaja orang Yahudi? Siapa? Emang Obaja orang Yahudi, Ayub orang Yahudi. Abraham orang Yahudi, ayo. Abraham orang Yahudi. Kamu ngomong apa sih, Alfi? Obaja itu agamanya Yahudi. Aku nggak bilang agamanya, aku bilang orang. Kalau dikatakan nabi itu harus orang Yahudi. Obaja orang Yahudi, Ayub orang Yahudi emangnya. Yahudi maksudnya kan kamu bilang tempatnya. Bileam orang Yahudi. Ibrahim orang Yahudi. Bukan paman, Ibrahim, Abraham orang Yahudi emang. Tetap yang penting kan agamanya Yahudi. Selamat sore. Di mana Ibrahim? Maaf ya, Jeff ini nggak layak, serius nggak layak diskusi. Dia hanya penjual kecap doang. Oke, jamin masuk surga.
Jangan asbun lah. Islam Yahudi itu bukan kata agama. Golian tadi itu. Bang, ada di hadis Bukhari ya Bang Golian. Halo. Bentar, Iya, gimana Bang Pak? Golian. Enggak, aku mau meluruskan gini. Kalau Pak Petrus bersikeras pakai pengajaran Petrus, Petrus itu bukan untuk non-Yahudi dan kunci kerajaannya bukan untuk orang non-Yahudi. Silakan cek kisah para rasul semua. Selama Petrus berkhotbah untuk orang-orang Yahudi, bahkan yang bersunat. Ketika Petrus khotbah di waktu Pentakosta, kisah para rasul bab 2. Ketika Petrus khotbah di Serambi Salomo, kisah para rasul bab 3. Dan khotbah-khotbah Petrus tentang pengabaran Kristus itu untuk orang Yahudi. Makanya ada sekte Yahudi, sekte Netzarim atau Yahudi Mesianik. Orang Yahudi yang zaman Rasul yang convert ke Kristen. Itu berkat siapa? Berkat Petrus. Gitu. Gak ada Petrus kuncinya untuk seluruh umat manusia. Oke. Gak ada. Kenapa dalam Al-Quran itu tidak menjanjikan tentang surga? Tidak ada jaminan. Waduh, masuk lomba surga di dalam Siapa? Al-Quran. Kok ke situ? Bentar, teman-teman. Lanjut. Oi, Bang Goldian, boleh saya ngomong enggak? Bapak Kristen Islam? Saya Kristen. Oh iya. Kenapa tuh? Saya cuma menanggapi omongan Anda tadi masalah Lazarus sama Yesus ya. Kalau Lazarus itu dibangkitkan Yesus. Ya, Kalau makanya dia bangkit. Yesus? Kalau Yesus? Yesus dia bangkit sendiri. Wah, buktikan. Loh, Buktikan. Bisa. Penipu. Datang mau nipu. Nggak bisa, Pak. Kita buka kisah para rasul bab 2. Pasal 24 kalau nggak salah ya. Pasal 2 nomor 32, Bang. Enggak, 24 ini aja dapat. Juga. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut. Kok bangkit sendiri? Yesus itulah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu semua kami adalah saksi. Dibangkitkan. Waduh. Nggak boleh. 2 data loh. Mau lagi nggak datanya? nggak usah. Yesus dibangkitkan, Lazarus dibangkitkan. Jadi bedanya apa? Karena Yesus itu Allah sendiri. Oh, jadi Yesus itu Bapa itu sendiri? Iya. Wis, mantap. Itu kan sekarang kau dengar dulu. Itu kan. Jadi yang mati di tiang salib Bapa gitu ya, yang dilahirkan Maria itu Bapa gitu ya. Loh. Oke. Sekarang kita baca 1 Korintus 8. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi Kristen hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kalau Anda bilang Yesus adalah Allah itu sendiri, apakah Yesus itu sang Bapa? Membaca Bible itu bukan cuma satu ayat. Kau harus merangkum seluruhnya. Coba bacain. Nggak ada coba-coba lagi. Pokoknya kau baca semuanya baru kau. Iya, kita baca semua. Ayo. Bacain. Saya sudah bilang Bible itu bukan sesuatu yang suci juga bagi kami orang Katolik. Itu naskah. Iya, itu naskah cerita. Coba cerita. Jadi Bible ini bukan suatu yang suci menurut Katolik ya? Iya, memang enggak. Boleh kau laporkan ke saya kemanapun. Bahkan mungkin saya pun mengakui seperti itu. Protestan gimana nih Protestan? Katanya Bible itu nggak suci. Enggak, saya ngomong ke Protestan. Ya, itu urusan Anda. Iya, soalnya Protestan bilang Bible ini suci, sesuatu yang suci. Iya. Bukan, di Alkitab itu sendiri menjelaskan bahwa firman Allah itu lebih luas daripada kitab suci. Makanya benar. Tidak semua perkataan Allah itu ditulis. Jadi kau kalau mau perkataan Allah itu tidak bisa dibatasi dengan buku. Dibaca semuanya. Kalau kau belajar baru setengah-setengah tuh nggak usah terlalu komen. Makanya kami pun nggak komen. Ajarin aku dong Om. Coba bacain satu ayat aja. Coba saya sendiri aja seorang Katolik, saya belum mempelajari semua. Orang-orangan sawah nasihatin awak rupanya. Yang pertama gini Pak Celsus, bentar dulu gue jelasin. Bapak datang petentang-petenteng menipu kami. Katanya Yesus bangkit sendiri. Nyatanya dalam Kisah Para Rasul bab 2 nomor 24 dan 42 kalau saya tidak salah, Yesus itu dibangkitkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Anda menceritakan dan menarasikan tentang keimanan Anda bahwa Yesus itu adalah Bapa.
Lalu di waktu yang lain, nggak lebih dari 5 menit, Anda klaim bahwa iman Anda Katolik. Pengajaran Katolik mana yang menyebutkan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri? Pasti Pak Petrus sepakat dengan saya. Yang Anda bawakan itu sesat. Oh nenes. Dasar heresi. Itu kan pendapat Anda, ya kan? Coba, Pak Petrus sesat apa enggak Pak Petrus? Pemahaman teologis macam tuh. Coba, Ini aku ya, pengen dalam tahu. kekatolikan itu kalau kita diskusi itu tidak bisa bergantung di dalam Alkitab saja. Nggak, ditanggapi aja Pak Petrus. Iya, Pak Ses- harus melalui pendekatan. Pak Seslaus ini bilang Yesus adalah Bapa itu sendiri. Itu gimana menurut iman Katolik? Tidak bisa disimpulkan seperti itu. Loh, dia menyimpulkan seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Yesus Makanya muncul Yesus itu bukan Bapa kan? Iya, makanya muncul itu dogma Tritunggal Maha Kudus itu kan. Karena kita tidak bisa menyimpulkan Allah itu seperti apa. Yang realita konkretnya kan hanya Yesus saja. Yesus bisa berdoa kepada Bapa. Maka ambil kesimpulan dogma Tritunggal Maha Kudus pada abad keberapa itu. Gitu. Karena tidak bisa kita menyimpulkan tentang Allah bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Anda sih meyakini bahwa ada dogma Tritunggal Maha Kudus. Ya. Kalau Anda tidak meyakini itu nggak masalah sebenarnya. Itu kan dalam pengakuan rasuli juga tidak ada Yesus itu Bapa itu sendiri. Tetap aku percayakan adalah Bapa di surga. Gitu. Karena kalau mau menjelaskan soal Tritunggal itu terlalu panjang lebar. Dia mencakup keseluruhannya. Ya, itu hanya sebatas kesimpulan logis lah. Enggak, saya cepat bisa menjelaskan Tritunggal dengan singkat sih. Aku bisa pakai metode kura-kura di pagi hari juga menjelaskan Tritunggal. Tidak ada. Kalau kami orang Katolik itu sangat sensitif kalau berbicara tentang Tritunggal. Aku bisa jelaskan Tritunggal menggunakan parameter kura-kura. Seriusan? Nggak percaya. Tritunggal itu tentang Allah, Pak. Allah itu tidak bisa kita capai dalam logika manusia. Kalau kita bisa melogikan tentang Allah, berarti Allah itu terbatas. Ini bukan pemikiran manusia lebih luas daripada intelektual Allah. Tidak bisa seperti itu. Nih, cara menjelaskan Tritunggal pakai kura-kura misalnya. Tritunggal itu kan bukan tentang keberapaan Tuhan, tapi kebagaimanaan Tuhan, gitu kan? Tidak bisa seperti itu. Jadi kayak mana dong? Tidak bisa. Mungkin yang Bapak dengar selama ini kan dari pendeta-pendeta. Kan seperti itu. Iya, Tritunggal Maha Kudus kan penjelasan di dalamnya itu kan tentang kebagaimanaan Tuhan. Sama kayak kura-kura. Kura-kura tuh kaki kura-kura bukan ekor kura-kura. Ekor kura-kura bukan kepala kura-kura. Kepala kura-kura pun bukan kaki kura-kura, tapi semuanya itu bagian dari kura-kura gitu loh. Enggak, menjadi pertanyaan kenapa sih kalian nggak membahas Al-Quran kalian? Harus membahas. Oh, dari tadi bahas Quran. Dari tadi bahas Quran. Abang dari mana aja, Bang? Memang agak lain orang-orang ini. Kurang kerjaan. Dari tadi bahas Quran ini nih. Samping Bible ini Quran ini. Bahkan hadis lagi. Itu ya. Kenapa kita harus bicara tentang hadis ya? Kalau kita tanya Al-Quran, jawabnya pakai hadis. Kalian kan ini host ini kan orang Muslim. Kenapa membahas apa? Kan lo bertanya gini. Kita datang jawab pertanyaan. Kalau tanya tentang Quran, ya kami jelaskan. Tapi kalau kamu tanya tentang Kristen, ya udah kita jelaskan. Soalnya banyak pendeta Bapak belajar kepada kami kan gitu. Dari tadi tamu-tamu kita itu Kristen semuanya, Pak. Ada Bang siapa? Martin Kris, ada Japoldi kan gitu kan. Dari tadi. Makanya diskusi kita. Iya, karena room ini kan room Muslim, ya bahaslah Al-Quran. Mungkin kami yang Kristen karena nggak tahu. Sudah, dari tadi sudah kita tanyakan. Silakan bertanya tentang Islam, gitu. Nah, kan gitu. Kok kurang kerjaan sekali kalian ini? Udah, guru nanya tentang ini maksudnya naik ke sini ngapain? Maksudnya ngasih tahu kami gitu? Udah, lanjut. Betul. Jadi gini ya teman-teman.
dari tadi kita membahas Al-Quran. Ada Kristen nanya tentang Al-Quran, tentang iman Islam, ya kita jawab. Tapi kalau nanya tentang pendapat iman Kristen, ya udah kita jelaskan sekalian. Apa salahnya? Kita datang menjawab kok. Atau kalau kita kurang tahu, ya udah kita tanya. Kalau kalian bisa jawab, kan gitu. Soalnya dari tadi ketika kita tanya, nggak ada tuh jawaban yang absolut. Semuanya ambigu. Seperti saya tanya ke Pak Petrus tadi misalnya. Kunci Petrus ini untuk siapa? Ternyata setelah kita cek dalam kisah para Rasul semuanya, Petrus itu mengabarkan hanya untuk orang Yahudi. Bukan untuk seluruh umat. Nah itulah yang menjadi catatan dan pembahasan kita. Lantas keselamatan untuk seluruh umat ini datangnya dari mana? Kan gitu. Sete. Kan saya sudah jelasin tadi Bang Golian begini. Yesus sendiri yang mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh bangsa dan jadikanlah semua muridku dan baptislah mereka dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu. Bangsa sama etnis itu sama nggak, Bang? Ya? Bangsa sama etnis itu sama nggak? Etnis sama bangsa itu beda. Etnis sama bangsa itu beda ya. Sekarang kita baca baik-baik. Matius 28 tuh. Kita baca baik-baik. Ini ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bangsa di sini ya. Bangsa ya. Ya. Kenapa di sini etnis? Ini ya. Ini etnis. Pareutentes on moteteusate pantata etne. Etne ini etnis, Bang. Iya, iya. Suku. Heta teta nu sama epsilon teta nu sama heta. Etnis. Baptizontes. Ini etnis, kenapa jadi bangsa loh kalau memang beda? Ya, etnis itu apa, bangsa itu apa? Coba dijelasin. Oh, abang tadi yang beda kan? Saya nanya makanya, bangsa sama etnis itu sama nggak menurut abang? Iya, saya bilang kan bangsa, kalau berbicara tentang kaidah bahasa, bangsa dan etnis itu adalah beda. Sekarang saya tanya balik, etnis gitu. Bang Alfi, itu etnis itu apa, bangsa itu apa? Secara, ya coba dijelasin, perbedaan etnis dan bangsa itu apa? Enggak, saya kan nanya sama abang, bangsa dan etnis itu sama atau beda gitu loh. Abang bilang beda. Di sini etnis, Bang, bukan bangsa. Kan di Yahudi itu kan ada 12 etnis, suku kan gitu kan ya. Iya, kalau begini Bang Alfi ya, kalau etnis itu kita definisikan sebagai suku atau ras apapun, semuanya sebenarnya ini berbicara tentang kaidah bahasa sih, tidak ada perbedaan gitu kan. Enggak, maksudku gini loh, kalau dikatakan pergi ke kan tak etne ke semua etnis untuk baptislah mereka hestonoma dalam nama tu patros, dalam nama Bapa, kaitu huyo, dan Putra, kaitu hagion pneumatos. Iya. Dan Roh Kudus. Ini kan untuk membaptis semua etnis. Iya, semua etnis tuh. Kenapa jadi bangsa kalau memangnya bangsa itu beda sama etnis? Iya, persoalannya apa? Kalau semua di bangsa, sini perintah baptis itu apa? Untuk semua etnis, bukan semua bangsa. Kecuali kalau kita perdebatkan begini untuk etnis tertentu, ini kan bukan untuk etnis tertentu, semua etnis. Apa yang menjadi masalahnya di situ? Loh, masalahnya etnis yang diketahui di satu itu, perintah baptis itu hanya merujuk kepada ke-12 suku, ke-12 etnis, ke-12 ras, keturunan Yakub. Di mana itu? Loh, ini etnis, kenapa diterjemahkan bangsa? Persoalannya apa? Loh, etnis tapi beda sama bangsa.
impaknya apa kalau semua bangsa dan semua etnis itu? Loh, saya tadi nanya ke Loh, tadi Bang bilang beda, etnis sama bangsa Bang bilang beda, tadi sekarang sama, gimana sih? Itu kan persoalan bahasa. Kok persoalan bahasa sih? Iya. Masalahnya di mana? Kecuali kalau di ayat itu mengatakan untuk etnis tertentu, ini kan bukan untuk semua etnis. Apa bedanya kalau dia semua bangsa? Mungkin permasalahan bahasa. Bangsa sama etnis sama atau beda? Iya, persoalannya apa kita diskusi di sini? Lah kan diperintahkan untuk membaptis itu kepada